Selamat pagi, Pak Hendra dan teman-teman semua. Hari ini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang bab terakhir dari mata kuliah PSI, yaitu Strategi Bisnis atau IT untuk Pengembangan dengan judul jurnal Analisa Perencanaan Strategi Sistem Informasi untuk Mendukung Produktivitas Otomotif. Di sini beranggotakan kelompok saya sendiri, Nisa Kasih Semare-Mare dengan NIM 187241063, dengan rekan saya. Saya Maharani B. Anika Putri dengan NIM 187241065. Oke, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Perusahaan besar dan berkembang umumnya memperoleh keuntungan maksimal dan meminimalkan risiko. Nah, tentunya dalam era modern ini, mereka membutuhkan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis dan produktivitasnya. Namun, masih banyak sekali perusahaan yang belum memanfaatkan SI atau TI ini secara optimal. Contohnya, PT Mitra Metal Perkasa yang akan menjadi PT yang diteliti untuk jurnal ini. Jadi PT Mitra Metal ini adalah sebuah perusahaan manufaktur komponen otomotif Indonesia yang menggunakan teknologi dalam proses kerjanya, namun masih belum maksimal. Jadi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing, dilakukannya analisis perencanaan strategi sistem informasi menggunakan metode Word dan Paper yang diharapkan dapat mempermudah PT Mitra Metal Perkasa. Lanjut. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah dari jurnal ini. Yang pertama, peneliti mengukur investasi pada SI atau IT apakah mampu mendukung sasaran bisnis. Yang kedua, apakah SI atau IT dapat terkontrol dan sudah termonitoring dengan baik. Yang ketiga, apakah sistem yang ada sudah saling terintegrasi dengan proses bisnis di setiap unit. Yang keempat, apakah perusahaan memiliki panduan untuk menentukan prioritas proyek SI atau IT dan dapat mengukur produktivitas. Yang kelima, apakah manajemen informasi yang sudah berjalan sudah baik atau buruk? Yang keenam, apakah strategi SI atau IT yang sudah berjalan sesuai dengan strategi bisnis dari perusahaan? Yang ketujuh, apakah proyek SI atau IT hanya dievaluasi hanya saat proses evaluasi keuangan saja atau tidak? Oke, kita lanjut. Setelah membahas tentang rumusan masalah atau kerangka berpikirnya, kita lanjut ke metode penelitian. Di sini kita akan membahas ada tiga. Yang pertama ada analisis lingkungan internal dan eksternal bisnis. Nah, di sini itu analisisnya bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan melalui pendekatan SWOT. Tidak hanya SWOT saja, di sini juga akan membahas tentang analisis value chain yang untuk melihat aktivitas utama dan pendukung dalam bisnis, juga Porter's Five Forces untuk memahami tekanan kompetitif dari industri otomotif yang mempengaruhi strategi perusahaan. Ketiga ini akan kami bahas nanti lebih lanjut. Lalu yang kedua ada analisis lingkungan internal SI atau IT organisasi. Jadi berbedanya di sini adalah untuk yang pertama untuk internal bisnis organisasi, yang kedua untuk sistem informasi organisasinya seperti itu. Nah, di sini penelitian menilai sistem yang digunakan oleh PT Mitra Metal Perkasa seperti website dan aplikasi transaksinya itu belum berjalan secara optimal. Awalnya itu websitenya belum menyajikan informasi profil dan layanan secara lengkap, tetapi sudah ada tapi belum secara lengkap. Lalu yang kedua ada aplikasi transaksi yang belum terintegrasi, khususnya terkait data pegawai dan juga penyediaan barang. Lanjut, yang ketiga ada analisis lingkungan eksternal SI atau IT. Di sini analisis lingkungannya menunjukkan bahwa perkembangan e-commerce dan jaringan mobile mendorong PT Mitra Metal Perkasa untuk menerapkan teknologi dalam operasional bisnis yang eh, di, yang dipercaya dapat meningkatkan layanan tanpa batas, ruang dan waktu. Juga penggunaan teknologi ini membuka peluang keunggulan kompetitif menjadikan perusahaan sebagai produsen otomotif terdepan dalam pemanfaatan TI. Seperti itu. Lanjut. Setelah membahas metode penelitiannya, selanjutnya kita akan membahas analisis lingkungan bisnis internal organisasi. Jadi, di sini akan membahas karakteristik dari metode yang berbeda dan pastinya memiliki langkah-langkah yang berbeda juga. Untuk tabel pertama, ada tabel matriks analisis SWOT.
Di sini tabelnya dibagi menjadi 4 kuadran strategi. Yang pertama ada strategi strength opportunity, di mana strategi ini menggunakan kekuatan perusahaan untuk memanfaatkan peluang dari eksternal. Nah, contohnya ada pembuatan sistem aplikasi produksi komponen otomotif, pengembangan perusahaan dan infrastruktur produksi, kunjungan ke sekolah dan pelatihan keterampilan, menjalin kerjasama dan perusahaan lain. Selanjutnya ada kuadran weakness opportunity. Di sini, kuadran ini menggunakan peluang eksternal untuk mengatasi atau meminimalkan kelemahan internal dari perusahaan. Untuk contoh strateginya, yang pertama ada memberikan pelayanan job order lebih cepat, yang kedua meningkatkan pemahaman SDM melalui pelatihan, yang ketiga menjalin kerjasama dengan SMK, yang keempat meningkatkan skill teknis SDM melalui pelatihan IT. Selanjutnya kita masuk ke kuadran ketiga, di mana ada kuadran strategi strength trade. Di sini, kuadran ini menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengurangi atau menghindari ancaman dari luar. Untuk contohnya, ada meningkatkan produksi unggulan dan peningkatan pelatihan di pendidikan. Selanjutnya masuk ke kuadran strategi weakness trade, di mana kuadran ini eh, berupaya bertahan dengan meminimalkan kelemahan dan juga menghindari ancaman dari eksternal. Untuk contoh strateginya ada peningkatan SDM internal dan menyiapkan SI yang terintegrasi. Selanjutnya kita masuk ke tabel kedua, di mana tabel ini adalah analisis value chain atau rantai nilai. Nah, di sini gunanya untuk menciptakan nilai tambah dan juga keuntungannya atau laba. Yang pertama ada aktivitas mendukungnya atau support activity. Di sini ada infrastruktur pendukung kegiatan terdiri dari manajemen, keuangan, pemasaran, sarana prasarana, dan pengaruh regulasi pemerintah. Yang kedua ada manajemen SDM, pelatihan peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan pegawai sebagai investasi sumber daya manusia. Yang ketiga pengembangan produk dan teknologi. Yang keempat ada pengadaan atau procurement. Terus selanjutnya ada eh, primary activity-nya. Nah, di sini mencakup alur produksi awal sampai ke pelanggan. Ada logistik masuk di mana menerima bahan baku formula dari supplier. Lalu ada produksi operasi di mana meliputi penerimaan pesanan dan pengadaan bahan baku. Selanjutnya ada logistik keluar di mana menempatkan hasil produksi ke bagian gudang. Selanjutnya ada penjualan, di mana penjualan ini promosi langsung ke konsumen. Selanjutnya ada pelayanan, di mana pelayanan ini input dari pelanggan dan mitra kerja baik berupa saran maupun ide pengembangan dari produk. Selanjutnya kita masuk ke tabel ketiga, di mana tabel ketiga ini adalah tabel Porter Five Force Competition Model. Nah, model ini eh, terdiri dari 5 kekuatan yang mempengaruhi tingkat persaingan dan profitabilitas dalam industri. Ada persaingan antar perusahaan tengah sampai kekuatan utama, terus lalu ada 4 kekuatan pendukung, yaitu ancaman pendatang baru, di mana kita menentukan pesaing yang semakin banyak, lalu ada pembeli atau pengguna, lalu ada ancaman produk pengganti, lalu ada pemasok. Selanjutnya kita masuk ke tabel keempat, di mana tabel ini adalah analisis balance scorecard atau BSC. Nah, tabel ini digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari berbagai perspektif, tapi bukan hanya keuangan. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kapasitas produksi, mendatangkan pelanggan tetap yang loyal. Lalu ada kriterianya, yaitu adanya peningkatan produksi komponen otomotif, lalu meningkatkan pelanggan dari sistem layanan informasi. Lalu untuk kunci keberhasilannya ada penambahan perangkat produksi dan pegawai divisi produksi dan peningkatan kepuasan dari pelanggan. Lalu ada kebutuhan informasi, di mana kebutuhan ini meliputi data sarana dan prasarana, lalu data pelanggan baru atau data pelanggan yang masuk, lalu ada data keuangan penjualan produk. Next.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang strategi bisnis sistem informasi. Di sini kita akan mengidentifikasi masalah dan solusi bisnis di lingkungan internal. Di sini ada 4 permasalahan. Yang pertama, kurangnya sumber daya. Yang kedua, ada kegiatan pencadangan atau backup data. Lalu yang ketiga, terjadinya keterlambatan dalam pelaporan kegiatan. Dan yang terakhir, belum tersedia sistem penyimpanan data yang terpusat. Untuk keempat permasalahan ini dilampirkan juga empat solusi. Yang untuk kurangnya sumber daya manusia akan dilakukan pelatihan kepada karyawan khususnya pada bagian administrasi dan IT. Untuk kegiatan pencadangan backup akan dilakukan backup data dari tiap divisi dan dapat dibagikan ke divisi terkait sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga, terjadi keterlambatan dalam pelaporan kegiatan akan diberikan solusi memasang sistem jaringan dan menerapkan sistem berbagi data secara terpusat agar pelaporan operasional tiap divisi tidak mengalami keterlambatan. Dan yang terakhir, untuk permasalahan belum tersedianya sistem penyimpanan data, memiliki solusi untuk membentuk divisi IT khusus untuk menangani permasalahan terkait teknologi informasi di perusahaan. Next. Next, setelah membahas identifikasi masalah dari lingkungan internal, ini juga akan membahas peluang dan juga pemanfaatan dari lingkungan eksternal sendiri. Nah, yang pertama ada menarik investor. Jadi, citra dari kualitas produk produksi yang baik, perusahaan ini berpeluang untuk menarik investor untuk berinvestasi. Lalu yang kedua ada peningkatan kepuasan untuk konsumen. Layanan yang lebih baik akan mendorong loyalitas dari pelanggan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada keunggulan kompetitif. Jadi pemanfaatan dari SI atau TI ini akan memungkinkan perusahaan bersaing dengan unggul dari kompetitor. Selanjutnya ada dampaknya sendiri dari pemanfaatan SI atau TI, yaitu meningkatkan jumlah pelanggan dan volume produksinya, lalu membangun cara positif di masyarakat, dan juga menarik lebih banyak investor. Lanjut, kita akan membahas masih di hasil dan pembahasan dengan subtema strategi teknologi informasi. Di sini, strategi TI mendukung visi organisasi dalam memenuhi kebutuhan informasi dan sistem untuk mengoptimalkan kinerja bisnis melalui pengelolaan, komunikasi, penyimpanan, dan juga penyebaran informasi. Yang pertama adalah landasan kebijakan SI atau TI. Di sini ada 5. Di sini tuh maksudnya untuk meningkatkan daya saing perusahaan dengan optimalisasi SI atau TI untuk efisiensi sumber daya, kualitas produk, kompetensi SDM, dan juga penyediaan informasi operasional yang mencakup ke 5 ini. Seperti itu. Next. Selanjutnya adalah strategi SI atau TI yang dapat diimplementasikan pada PT Mitra Metal Perkasa. Nah, ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada perancangan ulang website. Yang kedua ada membangun sistem informasi produksi komponen otomotif. Yang ketiga ada membangun sistem informasi kepegawaian. Yang keempat ada membangun sistem informasi kemitraan. Yang kelima ada membangun sistem informasi pelanggan. Yang keenam ada membangun sistem informasi pengendalian mutu. Yang ketujuh ada membangun sistem informasi keuangan. Yang kedelapan ada perencanaan sistem informasi penjualan produk. Oke. Next, kita akan membahas tentang strategi teknologi informasi. Masih di strategi teknologi informasi, di sini ada yang pertama membuat strategi manajemen SI atau IT atau biasa dikenal dengan MIS. Di sini mengontrol kondisi SI atau IT secara berkala dan MIS ini ditambahkan untuk meningkatkan efektivitas manajemen. Lalu ada merancang infrastruktur sistem informasi, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada merancang infrastruktur internet berbasis web, lalu yang kedua ada mengintegrasikan data tiap divisi, dan yang ketiga menyediakan area hotspot di ruangan istirahat dan lobby front office untuk karyawan dan juga pengunjung. Lalu lanjut di sini ada penguraian dari strategis SI atau IT.
Ada 4. Yang pertama, ada informasi perusahaan disebarluaskan melalui web agar mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, ada sistem informasi internal dikembangkan agar manajemen mudah mengakses informasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, sistem kepegawaian dikembangkan untuk absensi, penilaian, dan juga promosi jabatan. Dan yang terakhir, sistem keuangannya dikembangkan untuk kelola gaji, pemberian pinjaman, dan pencatatan keuangan perusahaan. Lalu di sini ada membuat rancangan implementasi sebagai tahap akhir dari strategi teknologi informasi. Sebelum membuat rencana implementasi, kita akan membuat ini pembentukan aplikasi portofolio. Selanjutnya adalah pembentukan aplikasi portofolio SI atau TI untuk masa mendatang. Di sini dibagi menjadi 4. Untuk strategi sendiri, aplikasi ini masuk ke dalam kategori yang dianggap penting secara strategis bagi keberlangsungan dan juga keunggulan dari bersaingnya perusahaan. Nah, yang pertama ada membangun sistem informasi keuangan dan juga membangun sistem informasi pelanggan. Untuk yang kedua ada high potential. Nah, di sini kategori ini tuh mencakup sistem yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan di masa depan. Nah, meskipun saat ini tuh belum sepenuhnya kritikal. Selanjutnya ada membangun sistem informasi kepegawaian, di mana sistem ini tuh dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan SDM. Yang ketiga ada key operasional, di mana berisi pendukung kegiatan operasional harian. Yang selanjutnya ada 4 support. Kategori ini tuh berisi aplikasi yang perannya lebih sebagai penunjang, tetapi tetap dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis sendiri. Ada membangun sistem informasi pengendalian mutu dan juga kemitraan. Oke, next. Untuk kesimpulannya, jadi PT Mitra Metal Perkasa ini memiliki sistem dan teknologi informasi, namun belum terintegrasi secara menyeluruh sehingga pemanfaatannya belum optimal. Tetapi dengan adanya perencanaan strategis SI atau TI, ini diharapkan untuk dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dalam menghadapi persaingan dan juga untuk memperkuat kompetensi karyawan dengan menggunakan metode WORD dan PEPART yang mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, baik itu dari sisi bisnis maupun dari sisi SI atau TI, dan juga menghasilkan strategi SI bisnis dan juga strategi TI yang membahas value chain, PES, dan juga SWOT dapat digunakan untuk membangun sistem SI pada PT Mitra Metal Perkasa. Lalu hasil dari penelitian ini tuh berupa kerangka kerja strategis yang terintegrasi yang diharapkan dapat mempermudah manajemen dalam mengelola informasi. Penambahan divisi manajemen Information System atau MIS dapat disarankan agar implementasi strategi berjalan berkelanjutan. Lalu portofolio aplikasi yang baru saja disebutkan tadi dihasilkan mencakup sistem informasi keuangan, pelanggan, produksi komponen otomotif, kepegawaian, kemitraan, pengendalian mutu, dan juga pengembangan website perusahaan. Untuk daftar pustakanya sendiri, kami mengambil dari jurnal Analisa Perencanaan Strategi Sistem Informasi untuk mendukung produktivitas otomotif yang diterbitkan di Jurnal Sistem Informasi Otomotif yang diteliti oleh Utami MP pada tahun 2023. Jurnal ini kami akses pada tanggal 2 Juni 2025. Sekian dari kami, terima kasih.